Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti dan video kali ini saya akan bahas soal KSNP Informatika soal B3. Namun sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe juga, jadi ada pembahasan selanjutnya kalian bisa langsung tahu. Oke, kita bahas soalnya. Di soal B3 ini tetap di problem solving gitu ya, dan temanya adalah kerja freelance. Deskripsi cerita, di masa pandemi COVID-19 yang sangat sulit seperti sekarang ini, Pak Dengklek juga merasakan penurunan pendapatan yang ia terima tiap bulannya. Padahal dia membutuhkan banyak pemasukan untuk membeli makan ayam-ayamnya yang jumlahnya tiap hari selalu bertambah karena telur-telur ayamnya menetas. Oleh karena itu, Pak Dengklek harus mencari akal bagaimana cara untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Karena masalah di atas, akhirnya Pak Dengklek memutuskan untuk mengambil pekerjaan pada sebuah situs freelance. Alasannya karena sebagian besar pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah atau yang juga populer dengan sebutan work from home atau WFH. Pada situs tersebut, Pak Dengklek menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Setiap pekerjaan memiliki 3 informasi, yaitu pada hari keberapa pekerjaan harus dimulai, SI, pada hari keberapa pekerjaan harus selesai, EI, dan berapa honor yang akan diperoleh Pak Dengklek setelah dia menyelesaikan pekerjaan tersebut, PI. Karena keterbatasan tenaga dan waktu, tentunya tidak semua pekerjaan harus diambil oleh Pak Dengklek. Pak Dengklek memiliki batasan, yaitu ia hanya akan mengerjakan 1 pekerjaan dalam 1 waktu. Dan setiap pekerjaan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang diperlukan hingga tuntas. Jika suatu pekerjaan telah selesai, Pak Dengklek bisa memilih istirahat atau memilih untuk memulai pekerjaan lainnya di hari berikutnya sesuai dengan waktu yang memungkinkan. Tentunya yang diinginkan Pak Dengklek adalah mengambil pekerjaan dengan urutan tertentu dari pekerjaan yang ada supaya bisa menghasilkan pendapatan tambahan semaksimal mungkin. Pertanyaan isian singkat. Diketahui 8 pekerjaan berikut yang sesuai dengan keahlian Pak Dengklek. Baik teman-teman, di sini ada uraian pekerjaan mulai dari A sampai H, kemudian dari hari mulai SI dan hari selesai EI. Nah, untuk di sini soal yang pertama adalah jika masing-masing pekerjaan tersebut memberikan honor PI yang sama, berapapun lama pekerjaannya, berapa banyak pekerjaan yang bisa diambil oleh Pak Dengklek sehingga pendapatan Pak Dengklek maksimal. Baik teman-teman, di sini ada kata kuncinya yaitu honor atau PI-nya itu sama berapapun lama pekerjaan. Berarti 1 pekerjaan nilainya sama teman-teman. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal ini, jadi kita buat tabel berdasarkan tanggal ya teman-teman. Biar apa? Biar lebih gampang. Nah, seperti apa tabelnya? Seperti ini. Jadi tabel ini kita bisa lebih mudah untuk membacanya bahwa pekerjaan A dilakukan di tanggal 1 hingga 10, pekerjaan B tanggal 16 sampai 20, pekerjaan C 16-17, pekerjaan D 11 sampai 15, E di 18 sampai 19, F di tanggal 21 hingga 27, G 29 sampai 31, dan yang terakhir adalah pekerjaan H 28 sampai 30. Nah, teman-teman di sini sudah kelihatan sekali mana pekerjaan-pekerjaan yang tumpang tindih atau jadwalnya bersamaan. Sehingga kita harus memilih salah satu pekerjaan yang maksimal penghasilannya. Begitu ya teman-teman. Baik, karena di sini kita dikasih tahu bahwa honor PI yang sama berapapun lama pekerjaannya. Maka jika kita lihat dari tabel ini, kita bisa buat tabel seperti ini teman-teman. Jadi kalau pekerjaannya itu sama, setiap masing-masing pekerjaan punya honor yang sama, maka cari pekerjaan semaksimal mungkin dengan waktu yang tidak bertabrakan. Nah, solusinya ini ada di pekerjaan A, C, D, E, F, dan juga H. Mari kita hitung. Pekerjaan pertama di A, pekerjaan 2 di D, pekerjaan ketiga ada di C, dan pekerjaan keempat ada di E,
Selanjutnya pekerjaan kelima ada di F dan yang terakhir adalah pekerjaan keenam yang ada di H. Sehingga jawabannya adalah 6 pekerjaan. Baik, selanjutnya nomor 2. Jika honor Pak Dengklek yang akan diterima adalah 1.000 per hari pada setiap pekerjaan, berapa banyak pendapatan maksimal yang bisa diperoleh oleh Pak Dengklek? Perhatikan, di sini adalah hitungan hari teman-teman. Berarti ini agak berbeda ya dengan yang tadi, tapi kita tetap menggunakan tabel yang pertama tadi, di mana tabel ini kita bisa memilih jumlah hari terbanyak teman-teman. Karena satu harinya itu 1.000, sehingga semakin banyak hari maka semakin banyak pula pendapatan yang diterima oleh Pak Dengklek. Jadinya seperti ini. Kalau tadi kita mengambil pekerjaan C dan E, sekarang kita abaikan. Karena apa? Jumlah C dan E hanyalah 4 hari, sedangkan pekerjaan B itu sejumlah 5 hari. Perhatikan di sini pekerjaan A ada 10 hari, pekerjaan D ada 5 hari, pekerjaan B 5 hari, pekerjaan F ada 7 hari dan pekerjaan H adalah 3 hari. Sebenarnya teman-teman bisa memilih antara G sama H itu sama aja karena hasilnya sama ya teman-teman. Jadi totalnya adalah 30, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh Pak Dengklek adalah 30 kali 1.000 atau 30.000 gitu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Diketahui bahwa 8 pekerjaan tersebut memberikan honor yang berbeda-beda, yaitu berturut-turut 200.000, 150.000, 175.000, 350.000, 400.000, 250.000, 300.000, dan 185.000. Berapa banyak pendapatan maksimal yang bisa diperoleh oleh Pak Dengklek? Baik, tabelnya teman-teman pada dasarnya menggunakan tabel yang sama. Kemudian kita bisa memasukkan nominal-nominal secara berturut-turut sesuai dengan soal yang telah diberikan. Jadi teman-teman kita masukkan aja nominalnya per hari di mana dia melakukan pekerjaan itu. Nah di sini ketika kita sudah memasukkan nilainya teman-teman, maka teman-teman harus menandai mana pekerjaan yang mempunyai pendapatan paling maksimal. Maka di sini bisa kita lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang memiliki nominal tertinggi atau kita bisa maksimalkan adalah pekerjaan A, pekerjaan C, pekerjaan D, E, dan F, serta G. Maka hasilnya adalah kita tambahkan semua nominal-nominal yang ada di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan hasilnya adalah 1.675.000. Baik, soal selanjutnya adalah membuat program. Di nomor 4, buatlah program menggunakan bahasa Pascal, C atau C++ sesuai deskripsi cerita di atas untuk menentukan pendapatan maksimal yang akan diperoleh oleh Pak Dengklek dengan ketentuan sebagai berikut. Format masukan, baris pertama berisi bilangan bulat M baris berikutnya masing-masing berisi 3 buah bilangan bulat, SI, EI, dan PI. Dipisahkan dengan spasi yang menyatakan bahwa waktu dimulai, waktu selesai, dan honor untuk pekerjaan ke I. Format keluaran berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan pendapatan maksimal yang diperoleh oleh Pak Dengklek. Jadi sudah jelas ya teman-teman, di sini ada variabel SI, EI, dan PI, yaitu waktu mulai untuk SI, waktu selesai untuk EI, dan honor untuk PI. Baik. Kemudian di sini kita lihat contohnya. Contoh masukannya adalah seperti ini teman-teman. Baik, teman-teman gini ya. Pada contoh soal pertama, Pak Dengklek harus mengambil pekerjaan dengan urutan pekerjaan kedua dalam waktu 1 sampai dengan tanggal 3 dengan honor 500. Kemudian pekerjaan ketiga 4 sampai 6 dengan honor 700. Kemudian keempat adalah 6 sampai 8 dengan pendapatan 800 dan 9 sampai 10 dengan pendapatan 1.500. Perhatikan dia tidak mengambil pendapatan yang maksimal nih teman-teman, ya kan? Karena hasil keluarnya adalah 3.500. Sedangkan di yang kedua itu urutannya adalah pekerjaan 1 sampai 5 pendapatan 2.000 dan pekerjaan 6 sampai 10 dengan pendapatan 3.000. Hasilnya adalah 5.000. Jadi dia mengambil 2 pekerjaan dengan nilai yang maksimal.
Paham ya teman-teman? Jadi ini nilai maksimal yang kedua. Kalau yang pertama itu dia rata nih, mengambil banyak pekerjaan. Banyaknya pekerjaan bukan maksimalnya upah atau honor. Sedangkan yang kedua dia memaksimalkan upah atau honornya, sehingga hasil keluarnya adalah 5.000. Baik. Selanjutnya adalah di sini ada batasan untuk uji kasus ya. Terus kemudian SIEI-nya 1000, kemudian PI-nya 100. Untuk kedua nanti akan dibuat nilai di mana batasannya adalah 10.000 dan juga di situ SI dan EI-nya adalah 10.000, sedangkan PI-nya adalah 10 pangkat 6. Baik, tanpa berlama-lama ini dia programnya. Jadi yang pertama teman-teman kita membuat yang jelas di sini harus ada headernya ya, header standar aja. Kemudian ada variabel global, di mana variabel global ini akan diakses pada fungsi f dan juga fungsi main. Nih kita menggunakan fungsi sendiri yaitu f. Nah di sini kita isikan variabel s, i, durasi dan juga p. Kenapa di sini mulainya 1001? Karena tadi bukan dari 0 ya teman-teman, tapi dari 1. Jadi kan pasti 1001 nantinya. Kemudian di sini adalah integer f, di mana variabelnya adalah n dan h. Di mana di sini kita mengecek dulu. Jadi kita menggunakan kondisinya, di mana kondisi n kurang dari 1 dan h kurang dari 1, maka di return 0. Kalau tidak, maka kita akan lihat apakah h itu sama dengan en. Nya dari variabel atas ya teman-teman. Kemudian maka kalau jika pekerjaan itu diambil, maka rumusnya apa? Rumusnya adalah PN plus FN min 1, H min durasi min dur kemudian N. Itu jika mengambil proyek. Jika tidak mengambil, maka dia langsung aja FN min 1, H. Nah nanti yang di return apa? Maksimal ambil atau tidak ambil. Jadi kayak opsi gitu. Baru kalau ini tidak terpenuhi syaratnya, maka kita returnnya adalah kembali ke yang tidak diambil teman-teman. Jadi N min 1, H. Oke, selanjutnya di fungsi mainnya atau main functionnya, di situ adalah integer M ya. Kemudian hari maksimal sama dengan 0. Kita inputkan M-nya karena kan inputannya bilangan bulat M ya tadi ya. Kemudian kita akan mengulang, dia akan mengecek jadi integer I sama dengan 1. Nah, karena mulainya dari 1 bukan 0 teman-teman, maka di sini tadi adalah 1001 gitu ya. Kemudian I lebih besar, sama dengan M, I++. Dimasukkan SI-nya, EI-nya dan juga PI. Jadi ke samping gitu ya, karena ada spasi tadi. Barulah dihitung durasi ke I sama dengan EI min SI plus 1. Kemudian di sini hari maksimal adalah hari maksimal, EI. EI ini apa? Selesainya kapan? Kayak gitu. Barulah kita keluarkan F, function F-nya. Kemudian di sini adalah M, hari maksimal hari. Returnnya 0 gitu teman-teman. Kalian coba aja. Dan ini adalah input outputnya. Jika dia inputnya 615.000 sesuai dengan soal, hasilnya adalah 350. Dan selanjutnya adalah ketika kita mencari harga maksimal atau upah maksimal, dia outputnya adalah 5.000. Oke, itu aja pembahasan untuk soal B3 kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar dan selamat berjuang di KSNP 2021. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.